Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani Pratiwi, mahasiswi UIN Suskaryau dari Prodi Pendidikan Geografi. Di video kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi perkuliahan Geomorfologi Indonesia mengenai 3 subpokok materi. Yang pertama yaitu Forester Island atau Kepulauan Busur, yang kedua yaitu Forester Basis atau cekungan busur depan, dan yang terakhir yaitu sejarah terbentuknya Bukit Barisan. Baiklah, yang pertama yaitu tentang Forester Island atau Kepulauan Busur. Busur kepulauan merupakan salah satu tipe kepulauan yang biasanya terdiri dari rantai gunung api dengan susunan berbentuk busur dan sejajar serta dekat dengan batas antar dua lempeng tektonik yang saling bertumpukan. Sebagian besar busur kepulauan terbentuk sebagai satu lempeng samudra yang menunjam ke lempeng lainnya, dan di hampir semua kasus memproduksi magma yang di bawah lempeng yang ditujamnya. Meskipun begitu, ini hanya terjadi pada busur kepulauan yang merupakan bagian dari sabuk pegunungan yang biasa disebut busur vulkanik. Sebagai contoh, sebagian besar rantai pegunungan Andes Amerika Tengah, Kanada bukan merupakan busur vulkanik, tetapi mereka bukan merupakan kepulauan berada di area benua, dan oleh sebab itu tidak dapat diklasifikasikan sebagai busur kepulauan. Selanjutnya yaitu tentang Forester Basis atau cekungan busur depan. Busur Sunda terbentuk dari pertemuan antara lempeng Indo-Australia yang menunjam lempeng Eurasia. Lempeng Indo-Australia menunjam Indonesia dengan kecepatan 6-7 cm per tahunnya. Letak penunjaman tersebut di bawah Jawa dan Sumatera. Di samping busur Sunda, terdapat paparan Sunda yang stabil. Pulau Sumatera sudah ada sebelum proses subduksi sehingga disebut busur kontinen, bukan busur kepulauan. Hal ini dibuktikan oleh Hamilton yang menemukan batuan granit berumur 240 juta tahun atau pada zaman Trias. Busur Sunda dapat dibagi menjadi dua, yaitu busur Sunda Barat dan busur Sunda Timur. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang sejarah terbentuknya Bukit Barisan. Pegunungan Bukit Barisan adalah jajaran gunung yang membentang dari ujung utara Aceh sampai ujung selatan di Pulau Sumatera, yang memiliki panjang lebih kurang 1.650 km. Rangkaian pegunungan ini mempunyai puncak tertinggi, Gunung Kerinci yang berlokasi di Jambi berketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut. Pegunungan Bukit Barisan terletak dekat pertemuan antar lempeng tektonik Eurasia dan Australia. Sebagai tulang punggung Sumatera, Bukit Barisan berperan penting sebagai sumber air dari semua sungai besar di pulau ini. Sejarah kejadian Bukit Barisan. Yang pertama yaitu Mesozoikum bawah. Bukit Barisan masih merupakan foredep dari orogene Malaya, terisi dengan sedimen marin. Terjadi penyusupan batuan opiolit atau lava basal atau ultrabasal, sebagaimana dapat dijumpai di pegunungan Garba dan Gumai Sumatera Selatan. Yang kedua yaitu Kapur atas mengalami pengangkatan 1. Terjadi intrusi batuan granit dalam batuan sedimen stet masa Mesozoikum. Pegunungan yang terbentuk ini sifatnya masih non-vulkanis dan dikenal sebagai protobarisan. Yang ketiga yaitu Paleogen atau Oligomiosen. Terjadi penurunan protobasin secara pelan-pelan astenolit yang terdiri dari mateir magma dengan pemasaman sedang sehingga terperas menyebar ke arah sisi bagian luar di Sumatera Selatan. Penurunan ini disertai dengan aktivitas vulkanisme menghasilkan batuan andesit tua. Yang keempat yaitu Intrameusen mengalami pengangkatan 2 disertai intrusi batolit mendekati permukaan bumi membentuk vulkan-vulkan andesit tua. Pengangkatan massa ini bersifat vulkanis dengan erupsi asam dan sedang penangkatan 2 mengakibatkan puncak giantilik Bukit Barisan pecah-pecah menghasilkan sleng atau graben antara Batang Ankola sampai Batang Toru di Sumatera Utara. Yang kelima yaitu Niogen
Bukit Barisan mengalami penurunan lagi secara pelan-pelan, kemudian terisi dengan sedimen. Yang keenam yaitu Pleistocene. Bukit Barisan mengalami pekatan 3, di mana seharusnya sudah tidak vulkanis, namun terjadi pengaktifan kembali vulkanisme. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.